Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Ton Senin ya, dimanapun Anda berada. Ini saya tanggapi ya komentar saudara kita Sherlina. Orang sirik selalu zolimin, tapi capek seolah-olah aku aja yang selalu salah. Udah diem ngalah tapi pada cari gara-gara. Ya Anda menghindar, ya pergi dari tempat itu. Caranya seperti itu. Ya, kalau Anda katakanlah berdiam diri gitu loh ya. Misalkan Anda berada di sebuah komunitas misalkan, arisan atau apalah, Anda dicari-cari kesalahan, ya pergi dari tempat itu atau ndak ikut lagi. Ya. Jadi kalau kita ndak bisa bertahan, kita bisa menghindar. Jadi seperti itu ya. Supaya apa? Supaya energi Anda ini enggak negatif gitu loh ya, enggak terbawa negatif. Terus juga ini masih sama ya saudara Sherly bukan Sherly ya. Tirakat itu puasa ngadem, Senin Kamis gitu Pak Ustadz. Puasa ngadem. Ya tirakat itu macam-macam ya. Tirakat itu macam-macam. Anda bisa wirid, bisa puasa, bisa laku prihatin, bisa pati geni, bisa puasa mute. Tirakat itu adalah ibadah ya, mendekatkan diri kepada Tuhan ya, atas inisiatif kita, bukan sesuatu yang sudah diwajibkan sama Tuhan gitu loh, bukan ya. Tirakat itu adalah inisiatif kita melakukan pendekatan spiritual supaya hajat kita ini dikabulkan sama Tuhan. Nah, itu namanya tirakat ya. Terus apa lagi? Ini NR Crew ya. Saya punya kodam leluhur. Kodam leluhur saya harimau. Wah, ini hebat ini. Ya, terus terang waktu kecil udah sering melihat penampakan walau nggak jelas. Dan sering mimpi ketemu orang tua pakai baju pangsit. Baju pangsit itu apa ya? Setahu saya pangsit itu mie ayam ya. Dan sering berjalan ke sebuah hutan. Lalu ketemu orang tua tadi. Lambat laun saya semakin paham bahwa itu leluhur saya. Pas ketemu saya kakek ngobrol. Lah ini ya. Ini harus dibedakan ya. Mana kodam, mana leluhur ya. Jangan ngawur ya. Anda ketemu dengan penampakan orang tua ya. Terus Anda ngira itu adalah leluhur Anda. Lu jin, setan, demit itu bisa menyerupai ya leluhur Anda. Jangan terkecoh dengan ini. Ini penyesatan gitu ya. Kalau Anda tersesat, Anda akan meyakini, waduh, saya ini diikuti leluhur saya. Padahal yang ngikuti Anda itu adalah demit, jin. Kodam leluhur itu adalah jin. Demit perewangan peliharaan leluhur Anda. Ya. Sama halnya gini ya, contoh. Teman-teman saat ini Anda menjalankan laku keilmuan ya, misalkan Anda menjalankan ilmu lembu sekilan, maka di dalam tubuh Anda akan terdapat kodam lembu sekilan. Ketika Anda meninggal dunia, kodam ini akan nurun kepada anak Anda, sehingga anak Anda tidak menjalani ritual keilmuan, akan memiliki kemampuan yang sama dengan yang Anda miliki. Dan bisa jadi ya, anak Anda ketika melihat kodam ini akan menyerupai diri Anda dan menganggap bahwasanya itu adalah Anda. Jadi konsepnya seperti itu. Banyak orang terjebak di sini ya, jadi tidak bisa membedakan, mata batinnya buta-buta ya. Tidak bisa membedakan mana kodam leluhur, mana arwah leluhur. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan Anda katakanlah diikuti oleh kodam leluhur, itu bukan arwah leluhur gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi tidak usah dikultuskan, tidak usah sesuatu yang wah. Kalau Anda wah gitu ya,
mengkultuskan, mendewakan, ya, yang Anda anggap itu adalah leluhur Anda, tapi itu adalah jin atau kodam yang dulu ikut dengan leluhur Anda. Ya, kalau zaman dulu namanya perewangan, tidak ada kodam. Baru Islam masuk ya ke Nusantara ini, maka disebut dengan kodam. Kodam itu bahasa Arab yang artinya pembantu. Nah, jadi kesannya ketika jin itu disebut dengan kodam, maka kesan angkernya itu hilang. Jadi ya kesan angkernya hilang. Tapi kalau disebut dengan perewangan, coba ya teman-teman nonton Senin, ya, Anda di rumah tiba-tiba ya, ada orang bilang Anda ini memiliki perewangan, apa enggak ngamuk? Anda ngamuk ya, karena apa? Kesannya selalu negatif. Tapi ketika Anda memiliki kodam macan putih, enggak ada, kesan angkernya sudah hilang. Ini bahaya teman-teman ya, pemahaman semacam apa? Pemahaman semacam ini kalau kita tidak paham benar, itu sangat bahaya. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah, itu bahaya gitu ya. Kenapa bahaya? Karena dengan label syariah seolah-olah ya membungkus ya, sesuatu yang riba tadi. Ya. Dan kesannya diperbolehkan gitu. Padahal praktek aktivitas di dalam bank syariah tadi, ya bank syariah tadi itu lebih ekstrim daripada, lebih jahat daripada bank konvensional. Ya, hanya diperhalus ya, tidak tahu apa ya, majas apa yang diperhalus itu. Ya, dalam bahasa Indonesia ada pelajaran bahasa Indonesia memperhalus kata. Ya. Jadi Anda harus hati-hati. Teman-teman nonton Senin, kodam leluhur bukan arwah leluhur Anda, bukan jumlah leluhur Anda. Kenapa dia bisa berubah? Kenapa dia bisa berubah menyerupai leluhur Anda? Dan Anda kultuskan, Anda anggap itu adalah arwah leluhur karena dia dulunya pernah ikut dengan leluhur Anda. Sehingga karakternya ya, dari A sampai Z sudah pasti paham, sudah pasti tahu. Wah, inilah yang harus Anda pahami. Inilah yang harus Anda sikapi. Ya, jangan terpancing ya dengan kodam leluhur tadi. Terus apa lagi nih ya? Komentar saudara kita. Email Susana, saya lahir hari Senin, nggak tahu ya wetonnya apa ya. Kalau teman-teman weton Senin nggak tahu lahirnya wetonnya apa, nah, bisa dicek kok ya. Di internet itu banyak gitu ya. Anda ketik tanggal lahir Anda apa, misalkan ya tanggal lahir atau di Anda install ya di aplikasi ya. Di HP ini ada aplikasi penanggalan Jawa ya. Nah, tinggal Anda install, terus Anda cari tahun kelahiran Anda, itu nanti akan ketemu. Cuma di sini ya yang perlu diperhatikan adalah jamnya ya. Ketika jamnya jam 5 sore ya, jam 5 sore plus 1 menit itu sudah masuk hari berikutnya. Misalkan ya tanggal 1 ya, tanggal 1 Mei ya, hari Rabu. Ini saya lihat tanggalan, sebelahnya ada tanggalan. Tanggal 1 Mei hari Rabu. Jam 5 sore plus 1. Itu harinya kan Rabu. Tapi kalau menurut Jawa itu sudah masuk Kamis. Nah, tinggal Anda lihat. Rabunya apa? Rabu Pon. Berarti apa? Kamis Wage. Jadi seperti itu. Ya. Silakan dicoba ya. Ini ilmu pengetahuan gitu ya. Terus apa lagi nih? Pertanyaan dari saudara kita kayaknya sudah. Oh, ini ada Wanti. Tirakat itu apa Mas? Ya, umur saya 48. Saya Senin Pon. Tirakat itu adalah menahan diri, laku ibadah supaya hajat kita
tercapai. Ini sudah saya bahas tadi ya, menahan diri supaya hajat kita tercapai. Ini juga masih sama ya, pertanyaan saudara Wanti. Usaha saya hancur ya karena corona. Saya mau bangkit lagi tapi otak saya lemot. Biasa saya ini dapat inspirasi, mohon bantuan. Ya itu, ya Anda tirakat aja. Ya, Anda tirakat. Tirakat apa yang bisa mencerdaskan kita? Poso. Ya, poso ini akan mencerdaskan Anda. Tirakat poso. Ya poso Senin Kemis ya 1 bulan. Terus ditingkatkan poso Nabi Daud 1 bulan. Jadi seperti itu. Saya ngake poso. Tujuannya apa? Untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri Anda. Nah, ketika energi negatif Anda ini bersih, hilang, insya Allah ya, pikiran Anda akan jernih. Ya, jernihnya seseorang ini sebenarnya basic dasarnya adalah ibadah dan tirakat. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya. Paham ya teman-teman nonton Senin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.